selamat malam semuanya. Ini pertemuan pertama kita di tahun 2021 ya. Pertama, selamat tahun baru buat semuanya ya, walaupun udah lewat dari 1 minggu ya. Selamat tahun baru. Malam ini kita akan memulai lagi PA kita. Malam ini yang akan memimpin Boksu Perlindungan. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Kita akan membuka semuanya. Saya minta, oke, contoh Edwin, boleh pimpin kita dalam doa contoh Edwin? Oke, mari Bapak Ibu semua kita berdoa ya. Oke. Bapa dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan masih Tuhan berikan bagi kami malam ini. Kami terlebih lagi mengucap syukur Tuhan jika ada kesempatan bagi kami Tuhan untuk boleh mempelajari dan juga untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon hikmat daripada Tuhan, biarlah Roh Kudus yang telah menginspirasi para penulis Alkitab ya Tuhan, dan juga Roh yang sama boleh mengilluminasi kami, boleh menolong kami ya Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kami juga berdoa kiranya Kamu berkati hamba-Mu, Boksu Perlindungan ya Tuhan, di dalam memaparkan teks firman Tuhan ini, biarlah Engkau juga urapi dan sertai dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, dan kami pun yang belajar juga boleh memahami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu persekutuan kami secara online ke tangan Tuhan. Engkaulah yang kiranya hadir juga di tengah-tengah kami. Bapak terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih contoh Edwin. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Boksu Perlindungan untuk memulai PA kita malam hari ini. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesempatan malam ini kita bersekutu lagi dalam PA GMI Gloria secara online, dan kita masih terus lanjutkan pembahasan surat Roma. Khusus malam ini kita akan bahas Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita siapkan Alkitab kita. Oh ya, saya sapa dulu. Ini ada namanya baru bergabung dengan kita, Hadi Kurniawan ya. Selamat bergabung Hadi. Ini Hadi adalah pemuda di JP Moria ya. Oke, selamat malam. Iya. Selamat malam Hadi. Oke. Yes, makasih Boksu. Iya, oke, baik. Hadi, selama kita PA silakan di mute. Kalau nanti mau bertanya baru buka speakernya ya. Oke, makasih. Ini Roma pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 14 saya baca. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Baik Bapak Ibu, malam ini kita mulai memasuki hal-hal praktis yang merupakan bagian dari kehidupan seorang anak Tuhan sebagai seorang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus dan sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus ya. Latar belakang Nats ayat yang ke-11 sampai 14 ini kita harus ingat di pasal 6 ini, secara khusus di ayat sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas PA-PA terakhir kita di tahun 2020 yang lalu, bahwa ayat 2 sampai ayat yang ke-5 itu dari pasal 6 bicara tentang kita telah mati bagi dosa. Artinya kuasa dosa atau akar dosa
yang bekerja di dalam diri seseorang karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahasa yang dipakai waktu itu telah dilumpuhkan, ya. Artinya tidak berdaya lagi kuasa dosa itu bagi seorang anak Tuhan seperti kita. Dosa, kita ingat, bukan hanya bicara tentang aktivitas dosa, action dosa, tindakan-tindakan dosa, tapi juga bicara tentang kecenderungan berdosa, hati yang terus cenderung, pikiran yang cenderung, sepertinya semakin susah melawannya. Tapi dosa juga bicara tentang status berdosa. Roma 3 ayat yang ke-23 itu, ya. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang telah jatuh dalam dosa. Jadi status berdosa itu pun sebetulnya sudah diurus oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu sebabnya di dalam kasih karunia, upah dosa ialah maut, betul, di Roma 6 ayat 23. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal. Nah, status kita sudah anak-anak Tuhan, maka kita telah mati bagi dosa. Itu ayat 2 sampai ayat yang ke-5 dari pasal 6 ini. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 pasal ini, ya. Hamba bicara tentang tahluk, ya, melayani kepada. Nah, itulah udah hamba. Kita diperbudak oleh dosa itu sebelumnya. Kita tidak sanggup melawannya. Dan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 itu dikatakan kita posisi lemah. Lemah, tidak sanggup melawan dosa itu. Tapi ketika kita sudah dimenangkan oleh kuasa darah Yesus, kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka berubahlah arah kiblat penghambaan kita. Dulu saya hamba dosa, sekarang menjadi hamba Yesus Kristus. Kira-kira begitu. Nah, itu konteks ini harus kuat dan kita ingat di dalam pemahaman kita bahwa ada sebuah tindakan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus mengurus dosa kita, dan ada sebuah perubahan kiblat, perubahan arah hidup. Sebelumnya hidup saya adalah hidup untuk dosa dan segala sesuatu yang bekerja di dalam diri saya untuk memuaskannya. Tapi sekarang hidup saya sudah diperuntukkan seluruhnya untuk kemuliaan Kristus. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-14 malam ini, ya. Mari kita langsung membahasnya. Kata memandang di ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ayat 11, ya. Kita pahami dulu terlebih dahulu kata memandang ini. Ternyata Rasul Paulus secara khusus di seluruh PB, baik ajaran Tuhan Yesus dan Rasul Paulus di surat-suratnya, cukup banyak memakai kata memandang. Ya, 40 kali dalam Perjanjian Baru, 15 kali dalam surat Roma. Nah, lihatlah betapa banyaknya Rasul Paulus memakai kata memandang ini, khusus di surat Roma saja yang hanya 16 pasal, Rasul Paulus memakai 15 kali. Apa artinya? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, ya. Apa arti kata memandang? Memandang dipakai di dalam kata yang lain untuk menjelaskan hal yang sama. Menganggap, ya. Di pasal 4 misalnya dipakai menganggap ini, dipakai kata yang lain lagi untuk menjelaskannya, adalah memperhitungkan. Misalnya, ya, pasal, kita cek Alkitab kita, teman-teman, pasal 4 ayat yang ke-6, misalnya, ya.
Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan oleh Allah. Memperhitungkan ya. Oh, ayat 5, ayat 5. Salah ketik. Tetapi jikalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, memperhitungkan sama dengan menganggap, sama dengan memandang. Jadi bisa disebut imannya dipandang Tuhan. Nah, kira-kira begitulah. Imannya dipandang Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Terus ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang yang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, jadi iman Abraham diperhitungkan Tuhan Allah sebagai kebenaran. Kata memperhitungkan inilah, diperhitungkan itu sama dengan menganggap, sama dengan memandang. Nah, jadi ketika pasal yang ke-6 ayat 11 itu bicara, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi bisa kita terjemahkan, demikianlah hendaknya kamu menganggap, kamu memperhitungkan. Apa itu? Nah, ini. Jadi kata memperhitungkan atau kata memandang, kita bisa artikan di ayat 11 ini adalah percaya bahwa apa yang dinyatakan benar oleh Allah dalam firman-Nya sungguh-sungguh benar dalam hidup kita. Ya. Jadi demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Demikianlah kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa sudah dinyatakan Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Seturut dengan firman-Nya, kira-kira begitu. Apa? Lanjutan dari ayat 11 itu. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi harus benar-benar kita memahami konsep ini. Dalam sebuah kesadaran intelektual, dalam sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh kita dasarkan pada firman. Bukan kata orang, bukan perasaan-perasaan yang subjektif. Kayaknya, enggak ya. Sepertinya, iya ya rasanya, enggak gitu. Ya, jadi kita sungguh-sungguh memahami dan menyatakan ya dan amin atas firman yang dinyatakan Tuhan bahwa kita benar-benar sudah mati bagi dosa. Dan harus menjadi sebuah pengalaman. Jangan kata orang. Saya sering bilang mengikut Yesus itu yang sangat-sangat penting adalah jangan kata orang. Jangan pengalaman orang. Jadi kesaksian pun sebisanya kesaksian aku dengan Yesus, pengalamanku dengan Yesus, bukan pengalaman orang semata dengan Yesus. Jadi misalnya kalau baca Alkitab, merenungan firman Tuhan saat teduh, boleh membaca renungan yang dituliskan orang, ya buku-buku renungan, ya santapan harian, ya mana surgawi dan seterusnya. Kesaksian-kesaksian yang dituliskan orang bagus. Itu pengalamannya bersama Tuhan. Kita bisa katakan, saudara-saudara ada sebuah kesaksian dari seorang yang bernama ini ya, oke. Boleh kita sebutkan. Oh saya dengar kemarin kesaksian dari seorang hamba Tuhan begini. Boleh. Tapi maju selangkah dari itu adalah harus kita bisa menyatakan pengalamanku bersama Tuhan begini dalam memahami firman ini misalnya. Jadi keindahan di dalam mengikut Tuhan Yesus, hidup bersama Yesus salah satunya adalah saya punya pengalaman dengan Yesusku itu. Kira-kira gitu.
Maka ada orang yang terbiasa terlatih menulis, dituliskanlah pengalamannya. Nah, ada yang terbiasa menyampaikan dengan kata-kata verbal, disampaikanlah pengalamannya. Nah, jadi di dalam hal mati bagi dosa ini, saudara-saudara ya, harus menjadi sebuah pengalamanku sendiri, pengalamanmu sendiri. Aku harus berani kita bilang, aku sudah mati bagi dosa. Ya, kira-kira begitu. Jadi ayat 11 itu harus menjadi sebuah pengalaman bagi pribadi masing-masing kita yang ikut PA malam ini. Bahwa aku, kalau boleh ku ganti, bahwa perlindungan semua orang telah mati bagi dosa. Kita bisa menyebutkan nama masing-masing. Oke? Baik. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang sangat penting. Kemudian, memandang atau memperhitungkan ini tadi saya katakan, sudah mulai saya sampaikan, tidak sama dengan merasa seolah-olah kita mati bagi dosa. Seolah-olah, rasa-rasanya, ya, menurut perasaan, ya, menurut atau sekedar pede-pedean, percaya diri, enggak ya. Tidak sekedar memahami sebagai sebuah pengetahuan, knowledge, ya, pengetahuan. Kita ingat Bapak Ibu, di dalam iman, sudah pernah saya sampaikan ya, tadi dialog juga tadi PA, bahwa iman itu seperti segitiga sama sisi. Iman sama seperti dosa tadi, seperti segitiga sama sisi. Dosa itu status, habit, kecenderungan, dan juga action dosa. 3 itu ya. Iman pun begitu, seperti segitiga sama sisi. Ada yang namanya tahu. Jadi orang yang beriman harus tahu. Tahu siapa Yesus, tahu karya Yesus, tahu isi Alkitab. Makanya pengetahuan. Itu sebabnya kita belajar. PA ini pun bagian dari peningkatan pengetahuan kita. Secara teologi kita memahami lebih banyak lagi, itu tahu. Suatu saat bisa ajarkan, itu pengetahuan. Tapi dalam iman juga ada namanya keyakinan. Yakin enggak yang kau tahu? Kira-kira begitu. Engkau tahu Yesus juru selamat? Ya, yakin enggak? Tahu, di mana tertulis? Ya, bisa disebutkan ayat-ayatnya. Terus, yakin enggak Yesus menyelamatkan dirimu? Yakin, sudah bagus, naik lagi itu berarti. Terus setelah keyakinan itu digerakkanlah hidup seseorang yang beriman itu dengan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah Roma 12 ayat 1. Nanti kita akan bahas itu. Ya. Jadi ketika kita mengatakan aku mati bagi dosa, bukan seolah-olah aku sudah mati bagi dosa. Kayaknya aku sudah mati bagi dosa. Rasa-rasanya, enggak gitu. Tidak sekedar aku tahu kok Yesus sudah mati bagiku, darahnya menyucikan hidupku, aku sudah diurus dosaku, kuasa maut, kuasa dosa sudah dipatahkan, sudah dilumpuhkan, itu istilah-istilah teologianya. Sudah dimatikan di dalam hidupku. Tahu, puji Tuhan. Tapi ya, setelah kita tahu, yang makanya dalam iman tadi setelah tahu yakin ya, setelah yakin serahkan hidup. Tetapi bertindaklah sesuai dengan firman Allah dan menjadi pengalaman pribadi. Tadi sudah saya katakan. Coba ceritakan bagaimana engkau sudah mengalami mati bagi dosa. Contoh. Iya, saya sungguh-sungguh sudah mati bagi dosa. Buktinya apa? Kemarin pas lagi ada kesempatan sebetulnya saya benar-benar ditawari seseorang ini ya saya apalah itu hal yang sifatnya jahat atau sifatnya mencemarkan hidup, ya kan? Terus dengan kuat kuasa dari Tuhan saya benar-benar bisa menolak mentah-mentah. Saya tidak terpengaruh sama sekali dan saya nyatakan dalam kesaksian saya hari ini, saya menang atas hal itu. Misalnya, ya, itulah sebuah pengalaman pribadi mati bagi dosa. Ya,
Nanti saya ajak saudara-saudara ada pengalaman boleh di-share-kan ya. Atau sampai di sini dulu. Sebentar saya selesaikan itu. Memandang atau memperhitungkan bicara tentang merupakan perkara iman yang dinyatakan dalam perbuatan. Jadi harus sampai ke action. Di konsep, dalam konsep bagus. Oh enggak, saya nggak mau kalau begitu. Misalnya kita dipengaruhi pikiran terus kita tolak. Tapi harus sampai kepada sebuah action. Benar-benar kita ada di lapangan itu. Orang melakukan dosa. Semuanya melakukannya. Kecenderungan di hati pun ada. Peluang ada. Kesempatan ada. Kira-kira aman kok semuanya. Kira-kira. Ikutkah kita? Kira-kira begitu ya. Atau kita benar-benar bisa menang dari kondisi itu. Kita lari dari situasi yang ada di situ. Kita tinggalkan. Kira-kira begitu. Nah, analoginya misalnya begini. Menandatangani sebuah cek, benar-benar percaya bahwa uang itu ada di bank. Itulah artinya memandang atau memperhitungkan. Sebuah kesadaran yang didasarkan pada fakta sesungguhnya. Ya. Kalau firman itu ya dan amin. Tanda tangani dengan cek itu dengan percaya diri. Ada kok isinya di sana. Saya tahu persis. Saya tahu persis ada isi dari cek ini. Kira-kira begitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian bukan sekedar menuntut janji, melainkan bertindak berdasarkan fakta. Ya, janji Tuhan akan memenangkan, akan memberi kekuatan kepada saya untuk gini-gini. Janjiku dalam komitmenku sebagai seorang anak Tuhan, saya sudah harus berkemenangan atas ini. Betul. Tapi waktu akan mengujinya. Faktanya nanti di lapangan, nah, makanya ini yang sangat serius. Kadang orang berteori A sampai Z, faktanya di lapangan, saya gitu, ya harus sesuai dengan yang kita komitmenkan. Allah tidak memerintahkan kita supaya menjadi mati bagi dosa. Kita pahami kata-kata ini, teman-teman ya. Allah tidak memerintahkan kita supaya menjadi mati bagi dosa. Ada komen? Boleh. Kenapa? Karena ini Allah justru mengatakan bahwa kita telah mati bagi dosa. Ayat yang ke-11 tadi itu ya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Telah itu berarti sudah terjadi. Sudah dikerjakan Tuhan, sudah diselesai berproses di dalam hal mati bagi dosa. Jadi bukan masih menjadi. Menjadi itu dalam pemahaman bahasa, dalam tensis bahasa, itu masih menuju proses. Minimal sedang di tengah jalan, ya, sedang dilakukan, menuju. Tapi yang benar adalah Allah telah berkarya dalam diri Yesus, membuat kita mati bagi dosa. Finish sudah, selesai sudah. Sudah dikerjakan, paripurna, sempurna, ya. Kemudian Allah menyuruh kita bertindak berdasarkan kenyataan ini. Bagaimana cara hidup seorang yang sudah mati bagi dosa? Ya, sederhananya tidak lagi mengena dengan dosa itu. Sudah harus menang dari situ. Sudah harus keluar sebagai orang-orang yang mengatakan merdeka dari hal-hal perbuatan dosa itu. Ya. Tapi ini kata-kata yang penting juga, meskipun kita tidak bertindak demikian, artinya masih sesekali kalah, fakta-fakta tersebut tetap benar. Maksudnya apa? Bahwa kita telah mati bagi dosa. Makanya tadi antara fakta dengan apa yang dikerjakan Yesus, fakta di lapangan, Tuhan ingin sinkron betul. Jadi anak-anak Tuhan akan tercela dan kesaksiannya akan rusak, tercemar, kalau statusnya sudah anak Tuhan mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus, tapi di sana, di lapangan, dalam hidup keseharian masih terjadi hal-hal yang mencemarkan dirinya.
itulah yang tidak diinginkan Tuhan. Ya, oke. Petunjuk Paulus yang pertama dalam surat-suratnya ya, secara khusus di Roma, tahu. Nah, kata tahu tadi ya, banyak dipakai oleh Paulus, ini penting. Makanya Rasul Paulus di bagian lain juga kalau dia berdoa juga dengan akal budinya. Paulus sangat menghargai pengetahuan, akal budi. Jadi mengikuti Yesus itu jangan blank-blank. Saya pernah di Bandung ketemu dengan seseorang anak gadis baru situ orang. Senang saya di perantauan ketemu satu marga ya. Ngomong, Asis di mana tinggal? Oh, saya kuliah di sana. Saya jelaskan saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Bandung di sana. Dia tahu lokasi. Terus langsung negatif responnya sama saya. Saya tanya kenapa itu? Bagi saya ya itu ya katanya. Kalau mau jadi pendeta itu enggak harus sekolah teologi katanya. Loh, kenapa? Roh Kudus nanti yang mengajari orang kalau mau khotbah, kalau mau memberitakan Injil, mau melayani dan seterusnya. Ya, itulah salah. Jadi tidak penting bagi mereka akal budi. Jadi pendeta nggak perlu sekolah. Itulah itu ya. Paulus tidak mengajarkan gitu. Petunjuk Paulus yang kedua memandang itu tadi. Kalau tahu itu berpusat ke pikiran. Kalau memandang berpusat ke hati. Ya. Terus Paulus menunjuk petunjuk Paulus yang ketiga berkenan dengan kehendak yang tersalurkan, yang dibentuk dalam hasil sebuah praktis, tindakan. Jadi tahu, pikiran, hati mengolahnya, keluarlah sebuah tindakan. Keluarlah sebuah keputusan-keputusan. Kira-kira begitu. Jadi keseluruhan dari kehidupan kita, innernya kita, tahu, otak ya, pikiran, memandang itu masalah hati, pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita bisa mempertimbangkan hasil pertimbangan sesuatu yang benar itu biasanya pikiran, hati, dan kehendak. Tiga pribadi ini penting sebagai sebuah pribadi yang sehat ya. Pikiran kita sehat, hati kita juga sehat ya. Artinya penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Muncullah kehendak-kehendak yang bersih. Maka kalau orang suka berbuat kejahatan, kita harus cek hatinya, cek pikirannya, pasti ada masalah-masalah ya. Tapi kalau sehat hatinya, sehat pikirannya, biasanya muncul perkataan atau tindakan yang baik-baik ya, yang sehat. Terus ayat 13 ya, kita lihat kita cek lagi ayat di Roma pasal 6 itu. Dan janganlah kamu menyerahkan, ya, kata menyerahkan di ayat 13 ini. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. 4 kali dipakai Rasul Paulus di pasal ini. Dan serahkan. Nah, menyerahkan, serahkan. Ayat 13 dipakai di situ. Di ayat 16, minggu depan kita bahas. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Ayat 19 dipakai juga oleh Rasul Paulus. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh. Jadi ya, lihat bagaimana Rasul Paulus merasa sangat penting bagian-bagian menyerahkan ini. Itu sebabnya di ayat 13 jangan kamu menyerahkan. Apa artinya menyerahkan? Mempersembahkan, memberikan sebagai persembahan. Ya, ada unsur sukarela di situ. Ya, tidak selalu dalam terpaksa. Misalnya, nggak bisa kulawan mau gimana? Habis saya dipaksa. Nggak bisa selalu begitu. Menyerahkan biasanya setelah pada pertimbangan. Maka
Kadang orang kalau dia diajak melakukan suatu kejahatan, dia butuh pertimbangan sekian detik, mungkin sekian menit. Saya nggak bisa, belum bisa jawab sekarang. Besok saya jawab, misalnya. Dan dengan cepat sekali, ayo kita merampok, ayo. Langsung. Ya, tetap dalam arti sebuah kesadaran, dihasilkan dari sebuah kesadaran. Maka kalau dikatakan jangan kamu menyerahkan, karena kita sudah tahu, sudah sadar betul, sudah ya dan amin firman bahwa kita sudah mati bagi dosa. Ketika ada godaan atau ajakan, ayo kita melakukan ini yang membutuhkan anggota-anggota tubuh melakukan kecemaran, kita harus bisa katakan jangan menyerahkan. Sebuah kesadaran, oh enggak, saya tidak mau lagi melakukan hal itu, ya. Saya tidak mau memberikan tubuhku lagi untuk hal seperti itu. Kita bandingkan Roma 12 ayat 1. Itu satu ayat yang sangat kita hafal, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. 3 kondisi itu. Hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Maka tubuh orang percaya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sejak kapan? Sejak lahir baru. Sejak sungguh-sungguh percaya Yesus. Tubuh ini penting bagi Tuhan. Jadi beda dengan ajaran filsuf Yunani. Tubuh ini nggak penting. Penjara jiwa ini. Halahkan tubuh ini. Keluarkan jiwamu dari tubuh. Enggak. Bagi kekristenan, tubuh, roh, dan jiwa, roh garis miring jiwa boleh, penting. Tubuh ini penting bagi Tuhan. Jadi yang ditebus Yesus, tubuh kita juga ikut ditebus, ya, supaya begitu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Allah untuk kemuliaan Allah, ya. Roma 12 ayat 1 itu adalah bagian yang paling awal dari bagian kedua surat Roma. Bagian pertama ya pasal 1 sampai pasal 11, nanti kita akan terus pelajari semua itu. Baru bagian kedua pasal 12 sampai pasal 16. Nah, bagian kedua itu. Bagian pertama isinya ya seperti yang sudah kita tahu. Intinya adalah karya Kristus di dalam membenarkan hidup kita. Nanti masuk pasal 12 ayat 1 sampai seterusnya. Sudah urusan saya hidup di dalam Kristus. Hal-hal praktis saya kerjakan. Karena karya Yesus sudah selesai di hidupku. Membawa aku status anak Tuhan. Karena itu, langsung dimulai bagian kedua, kata-kata pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkan tubuh. Itu sudah hal bicara praktis. Ya. Persembahan di PL kita tahu adalah persembahan yang mati. Misalnya anak domba, lembu, sapi, dan seterusnya itu ya. Nah, Tuhan mungkin menghendaki beberapa anak-anaknya untuk mati bagi dia. Ya, ada orang yang dipanggil mati bagi Yesus, yang martir lah, yang apalah, dan seterusnya. Tetapi ia menghendaki kita semua untuk hidup bagi dia. Ini sangat penting. Lebih pilih mana, mati atau hidup di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, kematian juga penting, maka dia berharga bagi Tuhan kematian anak orang-orang yang dikasihinya, betul. Tapi Tuhan juga menginginkan anak-anaknya hidup bagi dia, melayani dia, persembahkan hidup untuk dia. Ya, hidup ini selama masih ada kesempatan untuk dia, ya. Sampai di situ dulu. Contoh Silva bisa mengkondisikan teman-teman. Adakah yang mau menyaksikan atau ya, silakan. Ya, teman-teman, saya pikir ini hal yang menarik ya malam hari ini, bagaimana kita disegarkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mati bagi dosa, dan itu menjadi pasti ya, pasti menjadi pengalaman hidup kita pribadi lepas pribadi. Nah, kira-kira di kesempatan ini ada nggak dari teman-teman yang mau menyaksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, atau pengalaman apa yang bagi dia, oh saya sudah mati bagi dosa saya yang dulu seperti begini, justru sekarang saya berubah pandang arah, memandang hanya kepada apa yang dikerjakan Tuhan, yang saya imani bahwa saya sudah mati bagi dosa. Saya pikir terlalu banyak pengalaman pribadi bagi kita masing-masing.
Ya, saya buka kesempatan kepada teman-teman semuanya. Ya. Mungkin ada. 1-2 kesaksian silakan Iya. teman-teman. Intinya menang atas mempergunakan tubuh ini kira-kira gitu ya. Menang Sudah atas dosa, iya. Adakah? Silakan. Entah dalam bisnis kah, di dalam pergaulan sehari-hari kah, atau masa lalu ya. Ayo, mungkin ada. Ya, mungkin ada dari ya diberikan kesempatan mungkin kepada hamba Tuhan juga. Contoh-contoh ada beberapa di sini atau juga teman-teman yang lainnya. Ya, silakan ada yang mau menyaksikan ini. Karena saya pikir ini menjadi pengalaman pribadi masing-masing orang. Semua kita pasti punya sejarah ya. Bagaimana kita mati bagi dosa kita masing-masing seperti itu. Dan ini menarik sih. Iya. Atau sebuah perbandingan. Kristi mungkin. Mungkin sebelum ketemu atau hidup bersama Yesus, jatuh bangun dalam hal ini, tapi setelah dalam krisis ya ada sebuah kekuatan yang luar biasa sih, menang, berubah. Ada. Atau yang berbicara tadi tentang tindakan-tindakan juga ya, karena mati bagi dosa itu harus teraplikasi juga ya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata seperti itu. Jadi mungkin yang dulunya masih belum bertobat seperti itu, saya melakukan hal-hal ini untuk kegiatan-kegiatan duniawi, menyenangkan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Tapi ketika saya bertobat, hal-hal yang saya lakukan justru untuk memuliakan Tuhan seperti itu. Pasti banyak itu. Gimana? Cik Kristi mungkin? Ada sih. Ini apa ya? Bisnis lah, di bisnis. Iya. Gini, kita kan cara pembayarannya dengan transfer ya. Saya kan bisnis LPG ya. Jadi dia pakai transfer gitu. Namanya kan manusia, mereka kadang-kadang bisa silap lah istilahnya. Membayar lebih, lumayan sih, angkanya 30 sekian juta sih. Waktu saya cek, wah ini lebih ini. Itu bukan hak saya. Ya. Karena saya seorang Kristen ya. Jadi ya akhirnya saya tanya dia, coba kita buka kembali rekening kita gitu ya. Coba yang kamu transfer itu faktur nomor berapa gitu loh. Akhirnya dia terkejut juga loh. Iya ya, saya lebih ya gitu ya. Saya bilang saya transfer balik. Jadi dia begitu nggak yakin lah istilahnya. Dia bilang, aduh terima kasih sekali loh. Saya kayaknya nggak pernah ketemu orang begini gitu. Ya. Nah itu kesaksian lah ya, namanya apa ya? Itu memang bukan hak kita, itu namanya kalau kita terima aja memang sih kantong penuh ya, tapi itu bukan tindakan seorang Kristen gitu. Iya, betul. Orang yang belum bertobat, oh ini hak saya, ini rezeki saya gitu ya. Betul. Mungkin sebelum bertobat, mungkin bisa ya rasanya, enak kali ya kita dapat berkat ini gitu. Rezeki nomplok namanya 30 juta. Ya, uang tidak bertuan katanya ya. Betul. Ada kasih yang udah di rekening nggak ada yang tahu kan? Iya betul. Tapi karena kita yang percaya Tuhan, yang tahu ya apa yang benar, apa yang tidak, kita pasti kembalikan ke orang karena itu bukan hak kita. Betul. Iya betul sekali. Wah menarik sekali, ini satu pengalaman yang luar biasa. Bahkan jangankan yang puluhan juta, kadang kita belanja yang mungkin hanya lebihnya 1.000 aja pun kita mengambil itu lebih pun hati ini rasanya seperti ada yang menuduh seperti gitu. Iya. Jadi saya pun suka ketika saya belanja orangnya kembalikan, kadang kok saya belinya barangnya sebanyak gini, harganya cuma segini. Jadi kadang saya suka bilang kepada penjualnya, ini benarannya nggak salah hitung ya. Kadang saya suruh sampai dia hitung sampai ulang lagi, oh ini benar seperti itu. Jadi kadang memang hal-hal seperti itu sangat menuduh kita juga sih kalau kita ngerti kenapa sudah ada Roh Kudus di dalam. Menang atas sebuah kejujuran ya. Iya betul itu. Oke, bagaimana masih ada yang lain lagi seperti itu? Oke, mungkin satu orang lagi silakan, ada kesaksian menang
ya mati bagi dosa ya, masih di seputar itu kita menang bagi Allah ya. Kayaknya saya menunjuk aja ya. Saya penasaran dengan yang namanya Samsung A5 Galaxy A5 ini. Bolehkah kami mendengarkan suaranya? Ya, siapa itu? Oh, Christine tadi itu, Christine. Oh ya. Catherine. Catherine, Oh, Catherine, sorry, Catherine, Oh, itu. Catherine. Ah, ya. Gitu. Oke, Ya. ada lagi yang lain? Yang jauh dulu, orang jauh dulu. Dari mana di sana ujung-ujung sana. Coba. Ada pengalaman yang bisa dibagi. Yang dari Manado siapa di sini, Bos? Ya, itulah contoh Indra. Oh, contoh Indra. Ya, shalom, selamat malam rekan-rekan semua. Oke, selamat malam contoh Indra. Silahkan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali di PA online kita. Mohon maaf kondisinya lagi kurang fit. Ya, jadi ketika bilang mati bagi dosa dan bangkit demi bagi Kristus, ada satu hal yang kembali mengingatkan saya. Ada satu kisah, Bosu. Silakan. Waktu saya pelayanan ke penjara dengan papa saya, waktu sebelum saya masuk STT, ada satu bapak bilang begini ke saya, kalau baju napinya dia itu terlalu mahal. Jadi saya tanya kepada bapak itu, Pak, kenapa baju napinya dikatakan terlalu mahal? Karena baju napi ini saya sampai nggak bisa lihat anak saya berjalan dan panggil saya bapak. Dia mungkin nggak tahu papanya gimana. Jadi baju napi itu terlalu mahal buat dia. Dan ketika saya bertobat dan terima Tuhan Yesus, saya ingat kembali perkataan bapak itu, bahwa panggilan kita sebagai seorang yang sudah ditebus dengan darah Kristus itu terlalu mahal gitu loh. Iya. Jadi saking mahalnya panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk mau menginjakkan kaki kepada dosa saja mungkin kita jijik gitu. Jadi ada satu kalimat dari Instagram saya pernah baca, kalau sebenarnya ketika kita mencintai Yesus, jangankan mau mengingatkan dosa lagi, kita untuk menginjaknya saja, menyentuhnya saja, itu udah najis buat kita begitu. Iya. Itu kembali mengingatkan kepada kita semua pada malam hari ini, ketika benar-benar saya sudah mulai hidup di dalam Kristus, bahkan sudah dikerjakan oleh Kristus, dan kita menerima penebusan itu, bahkan kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Yang ada saat ini adalah jiwa pemenang, bukan lagi jiwa yang ya udah deh, kalau dosa ikut ke sini ya udah saya ikut. Jadi jiwa kita udah jiwa pemenang. Jadi bukan lagi jiwa yang diperbudak begitu. Betul. Ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Indra Tualelang, kiranya senantiasa boleh memberkati rekan-rekan pendengar semua pada malam hari ini. Iya. Wah, kita lagi siaran radio ini ya. Terima kasih contoh Indra. Kita semua. Oke, contoh kalau gitu kita lanjut dulu ya. Langsung Oke, silakan Bos. Ya, oke. Baik. Ya, sekarang masuk kita ke bagian kedua. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah? Bagian anggota-anggota tubuh yang dikatakan serahkan. Ya. Pertama kita pahami tindakan kehendak berdasarkan pengetahuan atau akal budi tentang karya Kristus bagi kita. Nah, tadi seperti yang barusan disebutkan contoh Indra itu ya. Kesadaran pemahaman yang sudah sangat-sangat baik, tidak ada sedikit pun diganggu gugat lagi komitmen kita bahwa Yesus loh. Apa yang diperbuat Yesus bagiku. Nah, itu. Jadi makanya memang di minggu-minggu Paskah benar-benar harus kembali disegarkan ulang kita. Karya Yesus. Yesus mati bagiku. Bagaimana film The Passion of the Christ itu misalnya sedikit menurutku. Sedikit menolong kita untuk mengerti apa yang dikerjakan Yesus. Ya. Jadi komitmen itu. Saya tahu Yesusku mati bagiku menebus aku. Mahal loh diriku ini. Mahal loh harga penebusan. Seharga apa? Seharga Yesus. Seharga nyawanya. Masa saya bermain-main lagi? Masa saya anggap enteng darahnya yang tertumpah di kayu salib? Penderitaannya, cambukan yang diterima dan seterusnya. Karya Kristus. Jadi kesadaran secara pemahaman yang benar
Yesus mati bagi kita dan seluruh karyanya, karya terbesar. Itu yang buat kita. Ayo, serahkanlah hidupmu sekarang. Ya, anggota tubuhmu jangan pakai lagi untuk kelaliman. Itu. Kemudian yang kedua, bukan keputusan sesaat karena dorongan hati atau berdasarkan luapan emosi. Nah itu. Di awal-awal pertobatan seseorang, bisa hampir seperti malaikat. Ada orang begitu. Ya, komitmennya, semangatnya, kalau puji Tuhan, memuji Tuhan, dia hebat, luar biasa. Pelayanan, bisa handle banyak, betul, bagus semuanya itu. Ya, tidak ada yang salah dengan semua itu. Ya, kata-kata haleluya, puji Tuhan dan seterusnya, respon-respon yang baik, yang rohaniah, bagus. Tapi waktu akan mengujinya, itu loh kira-kira. 1 tahun, 2 tahun berjalan. Dalam kepengurusan pun harus. Periode di awal, ayo lihat komitmen bagus terjaga, tapi tunggu bulan-bulan ke depan sampai berakhir dengan baikkah dan seterusnya. Ya, jadi bukan sekedar emosi di awal, ya semangat di awal ya. Pemahaman bahwa komitmen seumur hidup itu penting di dalam mengikuti Yesus. Ya. Kemudian yang ketiga, penyerahan sekali untuk selama-lamanya. Nah itu ya, banyak di dalam Alkitab sebetulnya tensis yang menyangkut ini banyak dipakai. Sekali untuk seterusnya, tidak perlu diulangi lagi. Sama seperti karya Yesus di kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Penyerahan hidup kita pun begitu, sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada jalan pulang, tidak ada jalan balik kanan gerak. Ada cerita-cerita, kisah-kisah seperti itu. Bagaimana komitmen, ya dalam berumah tangga pun begitu. Sekali masuk tidak ada jalan keluar, ya tidak ada berhenti di tengah jalan kecuali maut memisahkan kita. Seperti hal-hal komitmen seperti itu. Sakramen pun sebetulnya, ya sakramentum bahasa Latin, ya kan seperti prajurit Romawi yang berdiri di depan kaisarnya. Mengangkat sumpah dan janjinya. Seperti kira-kira begitu. Bahwa hidupku sekarang hanya untuk kaisar. Saya gitu ya. Hal-hal seperti itu. Dan di hadapan Yesus pun kita begitu. Sekali untuk selama-lamanya. Engkaulah Tuanku. Itu sebabnya kita panggil dia Tuhan. Yesus bagi kita Tuhan. Sekali untuk selama-lamanya. Maka kalau ini terus kita jaga, tidak akan pernah kita temukan seorang Kristen mundur dari pelayanan misalnya, hilang dari pelayanan, berhenti jadi orang Kristen, tidak ikut bersekutu lagi, dan seterusnya. Tinggalkan Yesus malah. Ada 1-2 membuat kita sangat bersedih ya dalam hal itu. Kemudian, mengapa Tuhan menginginkan tubuh kita? Ini tadi saya katakan, bagi Tuhan, tubuh kita itu penting. Tubuh orang percaya adalah bait Allah dan ia ingin menggunakannya untuk kemuliaannya. Ayat-ayat di situ ada lengkap ya. Pemahaman kita, teman-teman, kenapa sih sudah bersusah-susah sebetulnya Daud mempersiapkan pembangunan bait Allah, bagaimana dia menyiapkan semua bahan-bahan yang terbaik, Salomo anaknya melanjutkan dan akhirnya jadi. Dan kemuliaan Allah Sekinah hadir di tengah bait Allah ketika Salomo meresmikannya dalam bentuk awan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Allah hadir menyertai umatnya. Tapi singkat cerita, perjalanan bait Allah dalam sejarah pada saatnya tahun 70 Masehi hilang lenyap, tidak pernah ada lagi sampai sekarang. Secara teologis sebetulnya kita harus pahami mengapa Tuhan tidak menggerakkan umatnya atau Israel lah misalnya membangun bait Allah lagi. Apa sesuatu yang susah bagi Israel untuk merebut kembali tanah pertapakan bait Allah itu yang sekarang sudah jadi masjid misalnya. Ya kan? Kalau perang misalnya, kenapa Tuhan tidak menggerakkan umat Kristen sedunia untuk membangun bait Allah lagi? Karena tubuh ini sekarang menjadi bait Allah. Nggak perlu lagi itu, ya. Tuhan hadir dalam bentuk rohnya, menempati tubuh orang Kristen yang disebut dengan baitnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi
periksa dan pelihara, jaga komitmen kita untuk mengurus tubuh ini. Bukan hanya sekedar dipakai sebagai alat, tapi juga untuk sebagai kehidupan di mana anak Tuhan menjadi sebuah kesaksian, termasuk juga urusan kesehatannya, ya, jaga kesehatan, ya, jangan sembarangan, dan segala urusan menyangkut kesehatan tubuh juga kita tidak tahu lah itu, ya. Tubuh juga merupakan alat dan senjata Allah. Maksudnya Tuhan mau pakai, ya, membangun kerajaannya dan memerangi musuh-musuhnya. Dalam sejarah Israel di PL kita lihat banyak peperangan atas nama Tuhan sebetulnya itu, ya, atau diizinkan Tuhan dilakukan. Tujuannya apa? Ada orang-orang yang dipakai sebagai panglima dan seterusnya, secara fisik mereka dikuatkan Tuhan. Ya, misalnya Yosua lah, dan seterusnya, ya, melawan musuh-musuh Tuhan. Misalnya ini kita lihat di dalam Alkitab, tongkat di tangan Musa. Ya, sampai pernah suatu hari Harun dan Hur menopang tangan Musa waktu Israel, Yosua memimpin pasukannya di sana melawan Amalek, ya, di lapangan sana. Daud menggunakan umban mengalahkan Goliat, ya, ali-ali itu, ya, ketapel masa sekarang lah itu, ya. Allah menggunakan lidah para nabi, ya, semua itu bagian dari fisik. Kaki Paulus membawanya dari kota ke kota memberitakan Injil. Rasul Yohanes menyaksikan penglihatan-penglihatan tentang apa yang terjadi. Telinganya mendengar firman Allah, jari-jarinya menuliskan semua yang dia lihat itu, disaksikan di Pulau Patmos itu, dan ditulis menjadi sebuah kitab yang kita kenal, kitab Wahyu sekarang. Tuhan memakai fisik, anggota tubuh, ya. Anggota tubuh yang dipakai untuk kelaliman juga ada. Mata Daud melihat istri Uria di tempat yang salah, waktu yang salah. Ya. Udah masa perang, dia bukan pimpin pasukannya, malah dia ada di loteng rumahnya. Dan pas pula salah momennya, di sana ada mandi seorang perempuan yang menggoda, ya, dan merencanakan kejahatan. Tangannya menuliskan perintah secara pengecut untuk membunuh Uria. Dikirimnya surat, suruh serahkan ke panglima di depan, dan panglima suruh supaya si Uria ditempatkan di barisan paling depan, dan sementara secepatnya mundur supaya pasukan bisa membunuh Uria. Coba bayangkan, jahat banget. Tolong kita cek dulu sebentar. 2 Samuel pasal 11. Mari ke sana sebentar, ya. 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11. Ini cerita dari waktu kejatuhan Daud. Di loteng, dilihat Batseba mandi dan seterusnya. Saya mau tunjukkan ketika dibuahi. Ini lihat, ya. Ayat 1. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Padahal ayat 1 itu yang pada pergantian tahun waktu raja-raja biasa maju berperang. Dia kan raja, kenapa dia nggak ikut maju? Ya. 2. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang. Waktu petang. Bangun dari tempat pembaringan, berjalan di atas soto, tampak kepadanya dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi ini mulai mata, ya, mata. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Sudah mulai langsung dalam bentuk perintah. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu, ya, setelah urusan dosa dikerjakan. Ayat 8, pergilah ke rumah dan basuhlah kakimu. Udah mulai tipu-tipu terhadap Uria, cuma nggak mempan, ya. Kasih hadiah, ayat 8. Dan seterusnya. Ayat 13, Daud memanggil dia untuk makan minum. Ditambahin lagi dosanya, si Uria itu dibuat mabuk. Dan seterusnya. Ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab mengirimkan perantaraan Uria. Dengan perantaraan Uria sendiri disuruh bawa. Coba, sedih kali rasanya.
ternyata surat yang dibawa Uria untuk membinasakan dia. PA pribadilah kalian bagian ini supaya semakin mengerti betapa jahatnya Daud itu dan seterusnya nanti. Luar biasa Daud dalam hal kejatuhannya ini, ya. Tapi lihat di Mazmur 51, pertobatan dia. Seluruh tubuh Daud dipengaruhi oleh dosa. Matanya, tadi kubilangnya, pikirannya, di ayat Mazmur 51 pun disebutkan ini. Matanya, pikirannya, telinganya, hatinya, ayat 5, ayat 8, ayat 10, ayat 12. Bibir mulutnya, ayat 16 sampai 17. Maka tidak heran di dalam Mazmur 51 itu, dia memohon penyucian secara menyeluruh hidup. Saya sedih sekali pernah saya PA pribadi bagian 2 Samuel 11. Luar biasa. Hancur leburnya dosa kalau diizinkan, dibuahi, tambahi, dan seterusnya. Lama dia simpan-simpan. Sampai nanti suatu saat Nathan datang menegur dia. Baru dia sadar. Ya kan? Mazmur 51 itu adalah ungkapan pertobatan dia. Ngeri kalau dosa diizinkan bertambah ya. Kemudian mengapa kita harus menyerahkan diri kepada Allah? Ayat 14 itu tadi ya. Di dalam Roma pasal yang ke-6, PA kita malam ini, ayat yang terakhirnya. Saya baca ulangi lagi. Roma 6:14. Oh, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak dikuasai dosa lagi. Ingat. Dosa yang mana? Dosa status sudah diurus Tuhan. Dosa habit, kecenderungan hati kita sudah. Hati kita sudah kita serahkan sama Tuhan. Dimurnikan, disucikan, dicondongkan kepada firman, kepada kehendaknya, kepada kekudusan, dan seterusnya. Action kita sudah punya kekuatan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Bahkan tadi contoh Indra bilang kata jijik itu pentingnya. Ayo mari kita bangun kesadaran, aku jijik untuk melakukan dosa. Tidak lagi bagian, kira-kira begitu. Ya, orang melakukan dosa dengan ringan, sebetulnya belas kasihan harus ada. Aduh, kasihan sekali sebetulnya anak ini ya. Dia tidak berkuasa sedikit pun mengatakan tidak kepada pengaruh dosa itu. Nah, ya. Cara pandang kita harus tidak melulu harus sebuah kebencian melihat orang yang berbuat dosa. Ya, kasih Bapa sudah muncul di hati kita. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Itu jelas ya. Hukum Taurat yang menunjukkan kita ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ternyata memang nggak sanggup kita memenuhi semua tuntutannya. Ya, kita sudah berada di bawah kasih karunia, anugerah. Kita pahami lebih dalam lagi arti anugerah ini. Kekayaannya, lebarnya, luasnya, tingginya, seperti Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar. Ya, so pakai bahasa Inggris, love the world. Besar. Sungguh-sungguh besar kasih Allah. Maka hidup seseorang ketika sudah diubah dan Tuhan menerima sehancur-hancurnya apapun. Seperti Rasul Saulus jadi Paulus itu kan, sehancur-hancurnya tetap bisa dipulihkan Tuhan. Ya, kita pun begitu. Jangan lagi di masa lalu kita sehancur-hancur apapun masa lalu lah itu. Tuhan sudah mengubah. Ya. Dosa dan hukum Taurat berjalan bersama. Sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia, maka dosa kehilangan kuasanya di hidup kita. Lumpuhkanlah. Ya, harus lumpuh sudah kuasa dosa itu di hidup kita. Refleksinya, ya. Bagian mana dari tubuh atau hidup kita yang belum mati seutuhnya dan masih sering membuat kita jatuh. Ini harus jujur kita. Mungkin tidak ungkapkan di forum ini, tapi memang harus benar-benar satu kondisi itu menjadi konsentrasi kita, sorot benar-benar ini harus kuurus di hadapan Tuhan, gitu ya.
kemenangan-kemenangan seperti apa yang sudah mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah hal yang sudah sangat-sangat positif berubah. Sudahkah hidup bagi Allah menjadi gaya hidup kita sehari-hari? Ayo, contoh Silva, ayo kita diskusi lagi di bagian refleksi ini, yuk. Oke, terima kasih Bokso. Ya, ini menarik sekali ya teman-teman di bagian ini, dan saya pikir dari awal juga semua kita sudah diberkati bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita, bahkan bukan hanya hidup, bahkan seluruh tubuh kita, bahkan anggota-anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, menarik pertanyaan refleksi ini ya. Bagian yang pertama, bagaimana sih dari tubuh kita, hidup kita, bagian yang mana yang belum sepenuhnya mati terhadap dosa seperti gitu? Tangankah, mulutkah, matakah seperti gitu? Ya. Kadang mulut kita ya cenderung sekali, bahkan bukan cenderung ya, cepat sekali mengucapkan kata-kata yang kasar. Bahkan kadang ya terdengar makian-makian seperti itu ya. Saya jujur lah, saya pertama berada di kota Medan ini ya. Bahkan setelah saya berada di tempat-tempat lain yang lain, saya pertama kali mendengar kata, ya mungkin tidak apa-apa saya ucapkan di sini, saya selalu mendengar orang mengatakan kata seperti mampus seperti itu. Pertama kali saya mendengar kata seperti gitu, merinding saya. Karena bagi saya, dan itu mungkin tradisi juga sih, itu kata yang sangat kasar seperti itu. Nah, dan saya pikir sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kata-kata yang seperti begitu enggak perlu juga sih kita ucapkan. Tapi justru masih sering sih kita dengar kata-kata yang seperti itu keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Nah, saya pikir ini mungkin ya menjadi refleksi. Adakah mungkin dari teman-teman yang ingin ya berbagi cerita tentang hal yang seperti ini? Ya, bagian mana dari tubuh kita atau hidup kita yang belum mati seutuhnya terhadap dosa? Ya. Seperti itu. Kita ingat 3 ta, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, 3 ta. Tahta, harta, wanita garis miring pria. Seputar-seputar itu, ayo. Mari kita refleksi lah ya. Di bagian mana lah ya. Emosi bisa, perkataan bisa. Dan ayo, adakah yang bisa berbagi untuk saling menguatkan? Ya. Mungkin Ci Sumiwati ya, mau berbagi dengan kita, Sumiwati Irawan. Atau tidak harus diri sendiri, tapi menjadi sebuah pergumulan selama ini dari komunitas sang anak Tuhan. Ya, silakan. Masih banyak waktu ya sebelum kita selesai di sini sekarang. Kita masih punya waktu 22 menit, masih cukup banyak ini. Pak Awi mungkin. Ya, Pak Awi, saya rindu dengar. Ya, silakan. Sebuah sesuatu yang bisa dibagi Pak Awi. Ayo. Iya, silakan. Silakan Suara Pak. saya jelas ya? Iya, jelas sekali. Jelas. Ya, mungkin kalau untuk ini sih ya refleksinya ya. Kalau saya sih ya, saya mensyukuri sih ya, karena dan kita tahu diri kita sudah ditebus ya. Dengan sedemikian mahalnya Kristus itu disalibkan, disakiti buat untuk menebus kita. Jadi kita ini adalah menjadi miliknya Tuhan dan bisa dibilang kita ini hamba. Ya. Jadi rasa syukur ini yang membuat saya rasa kita nggak mungkin bisa membayar ya, karena itu satu anugerah yang sangat besar sekali. Betul. Jadi kalau bertanya ke kita mengenai gimana sih kemenangan-kemenangan, sebenarnya sih pasti banyak ya, dan godaan itu setiap hari bahkan setiap jam itu ada. Yeah. Ada satu hal yang kita belajar dari Alkitab adalah sebisa mungkin menghindar. Jika seandainya ya dalam pekerjaan juga sering begitu, ada yang ngajak misalnya minum arak begitu ya. Ya yang bisa ya kita menghindar. Misalnya ada nasabah memang ada yang suka minum mabuk-mabukan di jam-jam 5, jam 6. Nah, kita jangan sampai ke sana di jam-jam seperti itu. Yes, ya.
Nah, kemudian ya mengenai tadi tiga ta ya. Tahta. Tahta ya itu dalam bekerja itu walaupun ya saya sebagai tim leader ya itu sebuah apa ya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita ya di mana kita memakai jabatan itu ya setiap tindakan kita itu harus menggambarkan kita ini Kristen loh gitu loh berbeda. Apalagi harta. Kalau kita bisa bersyukur kita tidak serakah, seharusnya ya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Wanita, bukan pria, karena saya pria, Pak. Garis miring. Ya, ingat Tuhan sudah mempertemukan kita dengan pasangan kita, ya. Jadi sebisa mungkin jika ada godaan seperti itu, menghindarlah. Jangan mendekati. Jadi diibaratkan kalau kita mendekati berarti kita menyerahkan diri kepada cobaan itu. Sedangkan kita tahu diri kita tidak kuat. Kita manusia yang berdosa dan lebih cenderung gitu loh melakukan dosa-dosa itu. Jadi satu hal ya yang saya pakai sih sebisa mungkin larilah. Jangan lagi ditantang, tidak perlu ditantang dan tidak ada juga yang perlu dimaluin, oh kamu ini pria tapi nggak bisa minum arak, merokok segala macam. Ya biarinlah suara-suara seperti itu. Menghindar, berarti saya rasa saya sudah menang sih. Ya, baik. Itu aja. Thank you. Baik, makasih Pak Awi. Saya jadi ingat contoh Silva ya sebentar ya. Yusuf. Kata menghindar ini betul itu ya, betul ya. Yusuf waktu puncaknya cobai istri Potifar itu. Jadi kan kalau didramakan itu semua sepi, mereka berdua kesempatan ada dan sudah sangat dominan kelihatan istri Potifar itu terhadap Yusuf sampai seterusnya kan. Tapi satu kata pertama ya dari kata Yusuf itu ya. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa seperti ini terhadap Allahku? Itu satu. Itu luar biasa loh ya. Jadi yang dilihatnya bukan hanya istri Potifar di situ dengan aduhainya, tapi dia lihat Allah hadir di situ dengan segala kekudusannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kata Pak Uhi tadi, lari loh dia, lari. Sampai akhirnya bajunya pun ketinggalan kan, cerita itu kan. Sampai berarti larinya dia itu pasti lari bergumul dan seterusnya sampai ketinggalan bajunya. Coba itu benar. Jadi lari dari situasi itu. Saya pernah melayani seorang anak remaja yang kecanduan terhadap pornografi misalnya. Ya perlu dicek juga di kamarmu ada apa aja. Ternyata ada gambar-gambar gambar-gambar artis yang atau gambar yang dijual-jual itu yang minim pakaiannya dan seterusnya. Harus bacaanmu apa? Wah, dia koleksi ternyata novel yang berbau porno dan seterusnya. Ya suruh bakarlah dulu semua itu. Ya kira-kira gitu ya. Singkirkanlah dulu semua itu. Ya, hal-hal seperti ini penting ya. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Awi ya. Baik, yang lain teman-teman. Oke, yang lain lagi silakan. Adakah yang lain lagi? Nova Iriani siapa? Ya, ada nama-nama. Ada nama Nova Iriani. Halo. Bisa Nova? Enggak ketahuan. MSM. Ayo dibuka apanya kalau boleh dibuka. Saya pikir kalau yang signal nggak bermasalah, mungkin videonya bisa dibuka biar kita saling kenal juga sih. Seperti itu. Ya, silakan mungkin Ibu Nova Iriani ya. Ada kan? Oh, nggak ada nih. Nggak ada suara.
Edwin lo, Edwin. Pak Edwin, iya. Baru Edwin, silakan, Pak bagikan Edwin. sesuatu, Edwin. Mungkin ini yang kepikiran ini ya, Bok Su. Yang mungkin lebih ini ke pertanyaan yang tadi ya sebelumnya ya, Bok Su, ya mungkin lebih kepada berhasil menang ya. Tapi saya juga nggak berani mengatakan nanti lain kali kalau ada lagi godaan seperti itu, ini ya, saya bisa menang dengan kekuatan sendiri ya. Memang harus mengandalkan kasih anugerah Tuhan sih. Jadi ceritanya itu tanggal 13 Desember. Kalau saya nggak salah ingat ya, kayaknya sih iya sih, 13 Desember itu hari Minggu, Bu Su. Jadi saya itu diminta cerita di sekolah Minggu Gloria. Kan ini ibadahnya online dan direkam ya. Dan di hari yang sama saya juga diminta ada khotbah di salah satu pelayanan remaja sih. Jadi di jam yang sama itu bisa dibilang ya saya muncul di 2 YouTube seperti itu, Bos. Dan itu benar-benar membuat saya jadi sombong. Merasa ya, wah ini dengan ada teknologi gini, wah bisa melayani di mana saja di jam yang sama ya, keren juga ya seperti itu ya saya pikir ya. Kemudian saya waktu itu kan di rumah ya, jadi saya sengaja nyalain dua channel itu, satu di laptop, satu di tab, kemudian saya foto, dan saya sudah mau posting di media sosial. Awalnya sih keinginannya ya pengen berbagi aja, ternyata teknologi itu keren gitu loh. Dengan teknologi sekarang kita bisa melayani di mana saja dan di jam yang sama seperti itu. Sampai di situ tidak salah tuh. Iya, sampai di situ nggak salah. Maksudnya ya, tapi berlanjutnya sebenarnya di dalam hati saya itu saya sebenarnya pengen pamer, Bos. Jadi ada rasa kesombongan yang pengen dibangun seperti apa ya? Seperti kayak pengen membanggakan diri yang terlalu gitu loh. Jadinya dan juga pengen pamer kepada teman-teman yang lain mungkin. Teman-teman, jujur saya Bos, ini di dalam hati ya memang ada perasaan seperti itu, mungkin pengen pamer kepada teman-teman yang lain. Jadi ya saya bersyukur sih saya nggak sampai memposting itunya, karena saya pikir kalau saya memposting itunya, memposting foto saya itu bisa jadi akan banyak mungkin ada teman-teman yang akan kasih komentar dan sebagainya, dan itu pasti akan membuat saya jadi sombong dan kepala besar. Jadi ya saya berefleksi daripada peristiwa itu. Ya saya bersyukur sih di titik itu Tuhan terus mengingatkan saya untuk melawan kesombongan itu ya, melawan dosa kesombongan itu. Dan memang saya cukup rentan sih dalam hal ini ya, dalam hal dosa kesombongan, karena mungkin ada maksudnya selalu ada keinginan pengen pengen pamer, pengen menunjukkan diri lebih daripada orang lain ya. Saya menyadari itu sih, dan masih terus berjuang sih sebenarnya, Bos, untuk melawan hal itu. Itu sharing saya. Makasih, Bos. Makasih, Win. Ya. Terima kasih, Pak Edwin. Menarik juga sih seperti itu. Banyak sisi dari kehidupan kita yang tanpa kita sadari sih bisa dipakai untuk membuat kita ya merasa seperti gitu, kadang kesombongan lah, kadang kita merasa ya pokoknya banyak hal lah dalam kehidupan kita yang kalau secara kita tidak sadar kita terlena dengan hal itu, kadang hal-hal seperti itu bisa menuntun kita kepada kecenderungan untuk membanggakan diri, bahkan di saat seperti itulah kita bisa jatuh ke dalam dosa seperti begitu. Dan tipis, ya, karena contoh. dosa itu bukan hanya semata kepada tipis ini. Tipis sekali perbedaannya. Iya. Dan itu yang paling sering diserang sama iblis. Iya, apalagi di media sosial sekarang. Ya, media sosial sebetulnya bisa mengaburkan motivasi. Betul. Sebetulnya kita semua sih. Iya. Punya kecenderungan. Misalnya rumah baru. Baru-baru ini ada seseorang yang sekarang rumah baru divideoin, wah sedang mengisi ini, sedang mengisi perabot, sedang pasang AC, divideoin, oke lah. Satu sisi beritahu, wah Tuhan memberkati saya, amin. Tapi ya tipis. Aku sedang pamer sama orang yang dimana saya sudah berhasil dalam hal
dunia ini misalnya begitu ya. Saya pikir itu gaya hidup yang seperti itu saya cukup salut dengan satu tokoh Alkitab, Yohanes. Ketika dia sudah melayani, bahkan Yohanes itu rasul yang paling terkenal dan paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika dia sudah melayani, dia bilang apa? Biarlah dia makin besar dan aku makin kecil. Tapi hal seperti ini yang kita belajar, dan ya kita semua sih, siapapun itu punya kecenderungan untuk bisa melangkah jauh dari itu seperti itu. Ini menjadi pergumulan pribadi kita masing-masing supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saya sampai hari ini pun saya tetap bergumul untuk hal itu. Kadang kita berpikir mau kesaksian aja, justru itu bukannya kesaksian, malah cenderung kembali, saya membanggakan diri, saya bisa begini, bisa gini. Jadi dikasih kesaksian dalam tanda kutip, padahal sebenarnya bukan kesaksian. Gitu. Itu ya. Oke. Pamer. Mungkin ada yang lain. Iya, pamer seperti gitu. Oke, silakan mungkin ada yang lain lagi atau mungkin ada yang mau bertanya juga. Kita masih punya waktu 9 menit. Yang mau bertanya silakan, yang mau kesaksian juga silakan. Seperti itu. Ya, ayo silakan. Saya pikir Cilim Acuan yang ada dekat dengan saya di sini, di ruangan sebelah. Ada yang mau disaksikan? Apa yang disaksikan? Silakan Ci, mari kita berbagi. Atau mungkin ada pertanyaan? Enggak ada contoh apa yang mau ditanya kalau disaksikan. Bingung gak? Oke, gitu. Saya mau bertanya sedikit dengan penjelasan tadi ya, Bu Su ya. Menarik tadi yang saya dengar bahwa penyerahan diri itu sekali untuk selama-lamanya dan memang seharusnya seperti itu. Tapi di dalam kenyataannya banyak orang percaya ya, bahkan bukan itu orang yang sudah menjadi aktivis di dalam gereja seperti itu. Tapi kadang di dalam langkahnya untuk mengikuti Tuhan atau dalam melayani Tuhan itu justru memang sering kali dan banyak yang mengundurkan diri atau terjatuh dan pada akhirnya kembali, dulu saya salah jalan, sekarang saya bertobat, saya mau melayani lagi seperti begitu. Nah itu emang ada yang mengambil langkah seperti itu. Tapi ada yang berpikir seperti gini, saya kan sudah berdosa seperti gini, malulah nanti kalau saya masuk lagi, orang bilang apa kepada saya. Nah itu bagaimana itu Bu So dengan pernyataan penyerahan sekali untuk selamanya? Sebetulnya di dalam pemahaman pengajaran firman juga dua-dua itu jalannya. Satu, pertama begini, penyerahan total itu kepada Tuhan Yesus itu seperti tadi Roma 12 ayat 1 itu, karena itu demi kemurahan Allah persembahkan. Itu kan sekali sebuah komitmen yang dibangun di awal. Sama seperti saya bilang sakramentum itu sebuah penyerahan total prajurit itu kepada sang kaisarnya. Seperti itu sebetulnya kita kepada Yesus. Proses penghambaan. Yesus, aku hambamu sekarang, dulosmu. Engkaulah Lordku, Tuanku sekarang. Kira-kira begitu. Sebuah ikatan itu dibangun. Ya, bahwa dia Tuhanku, aku umatnya, aku hambanya. Itu proses perjanjian. Makanya perjanjian baru itu kan masuk di dalam ranah itu. Sama seperti suami istri. Berdiri di altar gereja itu, saya mengatakan kata-kata yang mengikatkan saya dengan si pasanganku itu, istriku itu, di hadapan Allah. Dan kami dua diikatkan secara langsung juga dengan Tritunggal Allah yang kudus saat itu. Kira-kira gitu. Jadi sekali untuk selama-lamanya. Di situ momentumnya, di situ pemahaman sekali untuk selama-lamanya. Tapi sama seperti kasih terhadap suami istri, harus dirawat. Kasih kepada Allah pun harus dirawat. Harus dirawat. Sama seperti tanaman. Ini sekarang lagi musim orang menanam tanaman. Harus dirawat. Rawatlah tiap-tiap hari. Rawat. Kasih itu harus dirawat. Kasih harus dirawat. Kasih kepada Tuhan pun harus dirawat. Kasih kepada istri, suami, keluarga harus dirawat. Di dalam hal inilah
Semua menyangkut firman, menyangkut ibadah, menyangkut melayani, menyangkut teman-teman seiman bersama kita, bersekutu satu tubuh. Semua menyangkut hal memilih kebenaran, memilih kekudusan. Seperti tadi Pak Awi, hindari hal-hal yang mencemarkan, lari dari tempat-tempat yang tidak benar. Nah, itulah semua itu. Nah, artinya di saat yang sama pun kita tetap seperti Edwin bilang membutuhkan kasih karunia Tuhan ya, supaya kita maju. Toh kalau suatu hari jatuh, terpuruk, ya banyak contoh di Alkitab juga Tuhan memulihkan orang terpuruk kok. Artinya seluas bumi ini juga ya kasih Tuhan dan pengampunannya untuk kita. Maka jangan ada orang yang putus asa, bahkan stres, depresi karena dihantui perasaan bersalah. Konsepnya terhadap pengampunan Tuhan salah berarti. Ya, itu. Pulihkan, Tuhan memulihkan, teman-teman seimannya membantu dan seterusnya. Kembalilah. Selebar dunia ini tangan Tuhan menunggu kita sebetulnya. Berbalik, yalah. Percaya diri lagi. Sama seperti Paulus. Harusnya dia malu dong di hadapan rasul-rasul lain. Tapi dia pede kan? Malah dia lebih menonjol dan seterusnya. Begitulah sebetulnya. Jadi tidak ada kata yang tertutup dari anugerah Tuhan tertutup bagi enggak pernah ada begitu. Ya saya kira. Oke, terima kasih Bok Su untuk penjelasannya seperti itu. Saya pikir kita tinggal cuma 3 menit. Bagaimana kalau saya masuk kepada kesimpulan? Ya, silakan. Gitu, oke. Ya, terima kasih Bok Su Perlindungan yang malam ini sudah memberkati kita dari topik Roma 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Saya pikir ini topik yang menarik dan ada beberapa hal yang saya catat di sini malam ini. Dan saya sangat terkesan dengan kesimpulan tadi tentang istilah kata menganggap, memandang, menganggap atau memperhitungkan. Dan ini menarik bahwa kita tidak hanya sekedar berpikiran itu secara subjektif, tetapi istilah menganggap atau memandang di sini itu percaya seutuhnya bahwa apa yang dinyatakan Allah di dalam Alkitab atau di dalam firman-Nya itu adalah sungguh benar. Bukan hanya karena kita mendengar dari kata orang atau kita mendengar kesaksian orang, tapi kita mengalaminya secara langsung karena itu menjadi pengalaman hidup kita secara pribadi. Artinya apa yang sudah kita rasakan itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi bukan perasaan bahwa saya sudah mati terhadap dosa, tapi kenyataan bahwa mati terhadap dosa itu sungguh-sungguh saya alami di dalam kehidupan saya. Itu tidak terbatas hanya sekedar pengetahuan saya. Itu kenyataannya. Nah, mati bagi Kristus ini bukan hanya berdasarkan karena kata-kata atau ada di dalam hati saya aja, tapi itu harus diaplikasikan ya, harus dinyatakan, dilakukan di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita tiap-tiap hari sebagai tindakan yang nyata, bahwa pengakuan saya sudah mati terhadap dosa itu sudah teraplikasi dilakukan di dalam kehidupan saya, seperti begitu. Dan itu harus bersumber dari pikiran kita, dari pengetahuan kita ya, dari hati kita, dan juga terekspresi keluar lewat tindakan kita. Nah, ketika kita sudah mati terhadap dosa, kita juga punya tanggung jawab, yaitu menyerahkan diri kita. Menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk dipakai menjadi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah yang diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya untuk memuliakan Tuhan, tapi setiap anggota tubuh kita ini dipakai untuk menjadi alat atau senjata untuk memperluas kerajaan Allah, seperti gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi ketika kita percaya bahwa kita sudah mati terhadap dosa, maka hidup kita pun harus seutuhnya diserahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, seperti itu. Oke. Dan ya terakhir tadi dari sikap refleksi kita adalah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita dimenangkan oleh Tuhan dan kita sudah mati terhadap dosa, maka hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa.
dan kita akan merasa jijik kepada dosa, jijik untuk kembali kepada kehidupan yang lama seperti itu. Seperti kata Paulus, dia bilang dulu itu saya anggap sampah, udah jijik, ada orang lagi yang mau hidup di dalam sampah. Jadi itu yang dituntut Allah dari kita masing-masing, bertobat, mengaku mati terhadap dosa, dan jijik juga terhadap dosa. Seperti itu. Kita tidak lagi berada di bawah ikatan dosa, tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kita berada di bawah kasih karunia. Ya. Oke, ini bagian yang sangat memberkati kita. Kita akan menutup PA kita malam hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dengan kami di PA malam hari ini. Harapan kami kepada minggu depan, hari Kamis, saya sendiri yang akan membawakan topik dari Roma yang selanjutnya lagi. Mari kita bersama-sama lagi untuk kita belajar dan juga kita saling memberkati. Dan kalau boleh, mari ajaklah saudara-saudara, ajaklah teman-teman, supaya kita saling membangun, kita juga sama-sama berkembang di dalam langkah kita mengikuti Tuhan. Ya, masih tetap dalam ide yang sama ya untuk minggu ke depannya, malam hari. Oke. Ya, kita akan menutup PA malam hari ini. Saya akan menyerahkan kepada Mbok Su Perlindungan untuk mengakhiri menutup kita di dalam doa. Silahkan Mbok Su. Baik, baik. Kita akhiri teman-teman PA kita malam ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa, segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagimu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karya terbesar yang Tuhan Yesus kerjakan menebus kami, membenarkan kami, bahkan membawa kami kepada status baru. Anak-anak Tuhan yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah kami. Tuhan, betapa ajaibnya karya yang Kau sudah selesaikan, paripurna, tuntas di hidup kami. Sekarang hidup yang kami hidupi adalah hidup untuk Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, biarlah kami berkemenangan dan tiap-tiap hari berkemenangan bersama Kristus. Hidup kami bercahaya, hidup kami menjadi sebuah kesaksian yang dapat dipandang orang lain sebagai teladan yang akan diikuti. Dan akhirnya mereka melihat kebenaran demi kebenaran dari apa yang kami saksikan dari cara hidup kami. Terima kasih atas setiap firman yang kami pelajari malam ini. Bukan sekedar pengetahuan, tapi menjadi sebuah pengalaman hidup yang menolong kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami dalam pelayanan, aktivitas, pekerjaan, keluarga, dalam secara khusus di dalam tahun 2021 ini, dengan segala tantangan yang kami akan hadapi, Tuhan pasti hadir. Engkau Allah Immanuel yang hadir menyertai memberkati kami semua. Terima kasih atas malam ini. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi kami dalam istirahat malam ini, dan sejahtera Tuhan menyertai tiap pribadi dalam istirahat bersama keluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.